Masih bersama saya Frederika Widyasari Dewi dalam Economic Challenges Ongkos Transisi Hijau. Saya ke Pak Monty. Pak Monty, bagaimana komitmen pemerintah Pak untuk mengawal transisi hijau ini supaya sukses? Karena ini menjadi concern kita semua. Baik, Pak Kiki. Jadi transisi ekonomi hijau ini sebetulnya harus merupakan konsensus ya. Konsensus semua lapisan masyarakat. Karena begini, karena ini sebuah keniscayaan, bukan lagi merupakan hal yang ditawar. Jadi kalau kita ingin hidup berdampingan dalam tatanan dunia baru, ya kita mau tidak mau harus masuk ke dalam ekonomi hijau, itu yang pertama. Yang kedua, transisi hijau ini tidak hanya bukan merupakan short time period, tapi merupakan transisi yang harus kita jangka panjang, harus kita lalui dalam jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 40 tahun. Yang ketiga, transisi ini memerlukan partisipasi dari semua elemen masyarakat, ya, baik itu pemerintah, dunia usaha, tentu industri, masyarakat, perbankan. Dan kapan kita harus mulai melakukan transisi? Harus mulai hari ini. Demikian, Mbak Kiki. Ya, kalau dari pemerintah sendiri, Pak, misalnya seperti regulasi, dukungan pendanaan, atau seperti apa, Bapak, untuk pemerintah sendiri? Memang seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, itu harus ada istilahnya, dan kita sekarang sudah mulai mempersiapkan seperti misalkan undang-undang energi terbarukan. Lalu kemudian juga hal-hal yang lain yang menjadi reference bagi dunia usaha untuk melakukan aktivitas transisi ke ekonomi hijau. Jadi itu memang akan kita siapkan. Terus kemudian juga yang masalah pembiayaan tentu nanti kita akan siapkan dengan teman-teman OJK bagaimana caranya kita membuat aktivitas hijau ini menjadi portofolio perbankan. Demikian, untuk kemudian pasar obligasi dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Evi. Pak Evi, untuk mencapai efisiensi ya, bagaimana sih dari PLN sendiri pengembangan teknologi ke depan dan sebagainya seperti apa? Bapak bisa share ke kita. Ya, PLN mulai tahun 2020 kita sudah mencanangkan satu transformasi yang diinisiasi dengan 4 pilar, yaitu pilar Lean, kemudian pilar Green, pilar inovatif, dan customer focus. Nah, di antara 4 pilar ini yang terkait dengan efisiensi yang paling kuat ada di antara Lean dan inovatif, di mana kita mulai memasukkan di sana teknologi-teknologi nanti misalkan di dalam menangani masuknya renewables, yang intermittency dan sebagainya, teknologi electric vehicle dan sebagainya, kita memasukkan mulai smart grid di sana. Kemudian ada operational excellence yang kita perbaiki terus-menerus. Teknologi batu bara misalkan kita sudah mengintroduce dari mulai subcritical menjadi supercritical dan yang terakhir ultra supercritical yang lebih efisien. Dan juga kita melakukan digitalisasi dari berbagai macam kegiatan operasi. Optimis kita. Ya Pak ya, efisiensi akan tercapai dengan kita harapkan itu bisa meningkatkan efisiensi dan itu sudah ada hasilnya di beberapa tahun ini. Oh baik, saya ke Pak Surya. Pak Surya tadi Pak Monty sudah menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan seperti ini merupakan satu harus dilakukan secara bersama-sama. Dari pemerintah sendiri akan mendukung dalam hal regulasi, kemudian mungkin nanti pendanaan apakah dari APBN ataukah nanti dari investor luar bagaimana. Dan Bapak ada lagi poin yang Bapak tambahkan dalam bagaimana mengawal agar ini sukses? Sebelum saya menjawab itu sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa kita sebetulnya akan mengalami sebuah perubahan dari era energi fosil yang sekarang menuju ke era energi terbarukan. Itu titiknya 2050. Dan pada 2050 itu semua sudah memprediksi bahwa semuanya akan menggunakan energi terbarukan. Kalaupun masih ada energi fosil sekitar less than 10% gitu ya. Nah, oleh karena itu transisi yang dilakukan sekarang menuju ke arah itu, saya kira ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu perlu persiapan yang sangat baik. Jangan sampai nanti ini seperti saya katakan tadi yang fosil ini berkurang, ini tidak siap. Tidak siap ya. Nah, oleh karena itu kesiapannya apa yang harus dilakukan? Ada 4 yang saya harapkan. Yang pertama, memang regulasi harus mendorong ke arah itu. Kenapa kemudian sekarang kita usulkan agar perlunya undang-undang energi terbarukan, bukan undang-undang EBT. Ini
perlu diingat, bukan undang-undang EBT, karena undang-undang EBT itu adalah termasuk nuklir di dalam. Yang kita butuhkan itu adalah undang-undang energi terbarukan, karena akan menggantikan posisi fosil. Nah, oleh karena itu ini harus nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyiapkan teknologi yang akan dibutuhkan, karena teknologi itu akan yang menghantarkan semua aspek itu. Dan ini peran pemerintah dan semua aspek-aspek perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, SDM-nya juga harus disiapkan. Nggak bisa kita nggak menyiapkan SDM. Tiba-tiba nanti ini masuk, ini hilang gitu ya. Itu 3. Kemudian yang keempat itu adalah soal financing. Financing, kalau tidak ada financing, selama ini kan kita selalu sulit untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan karena tidak bankable. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bankable dari semua sisi? Walaupun sekarang trennya untuk isu-isu yang green seperti itu, investor cukup sangat berminat saat ini ya. Baik, saya ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, terakhir nih, harapan pengusaha Mbak dalam komitmen pemerintah ini seperti apa, dan supaya mengawal untuk teman-teman pengusaha ini bisa sustain, kemudian bisnisnya tetap berjalan baik walaupun ada transisi yang cukup luar biasa ini. Jadi tadi sudah disampaikan semua ya harapan-harapan dari untuk pelaku usaha, dari pelaku usaha juga. Tapi yang penting ini kan ekosistemnya yang harus dibangun ya. Betul. Jadi yang saya mau meng-highlight yang paling penting ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah tidak bisa sendiri, pelaku tidak bisa sendiri, masyarakat tidak bisa sendiri. Jadi ini bagaimana kita bisa bersama-sama mau mencapai ini gitu. Untuk melakukan itu saya rasa perlu konsultasi bersama gitu. Jadi public private partnership ini sangat penting, tapi juga perlu bagaimana pada saat mencapai itu tadi disampaikan roadmap itu juga perlu masukan-masukan dari semua pihak ini gitu. Karena yang akan melakukan ini kita, tidak hanya pemerintah gitu kan. Jadi ini di sini yang sangat penting bahwa kita sebagai pelaku ini harus dilibatkan gitu. Dan makanya kita selalu mengatakan ini adalah target kita bersama sebagai Indonesia Incorporated ini untuk mencapai net zero tadi. Dan saya mau yang paling jelas juga Mbak Kiki adalah bahwa bagaimana pelaku ini juga bisa diajak untuk ikut serta prosesnya ya. Jadi maksudnya dari segi sosialisasinya, edukasinya ini juga penting gitu. Kita jangan tidak hanya mengatakan saya mau mencapai ini, tapi how to-nya ini juga sangat penting. Atau bahkan bisa mengajak mereka untuk ikut berbisnis di sesuatu yang baru ini nanti ya. Itu lebih bisa dilakukan juga. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Monty, Pak Evi, Mbak Sinta, dan Pak Surya. Demikian Economic Challenges malam ini. Saya Frederika Widiasari Dewi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV,